Makanya akan ada satu cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW mencari seorang sahabatnya karena dikumpulin. Ketika dikumpul kok nggak ada sahabat fulan. Masyhur ceritanya. Sahabat yang kemudian kala itu yakni Nabi Muhammad SAW yang mengkhidbahkan untuknya yakni perempuan tersebut. Sepertinya memang ada kekurangan pada sahabat ini hingga kemudian ayah perempuan tersebut menolaknya. Tapi anaknya kemudian yang ada di dalam rumah tahu orang tuanya menolaknya. Padahal yang melamarkan untuknya itu adalah Nabi Muhammad. Dan dia berkata, apakah kalian menolak permintaan Nabi Muhammad? Terima saja. Luar biasa ya. Terkadang dan sampai saat ini, lebih tepatnya bulan lalu, ada akhwat yang seperti ini. Ada akhwat yang seperti ini. Dia tidak suka dengan laki-laki itu. Entah apa saya tidak tahu, mungkin fisiknya. Fisik itu mungkin betul-betul bisa fisik, atau kemudian mungkin wajah. Tapi dia tetap mengiyakan, kenapa? Karena orang tuanya suka. Ada akhwat seperti itu di zaman sekarang masih ada. Subhanallah. Dan yakni sebelum tentunya yakni dia menghapus yakni postingan-postingannya di media sosial, ya pernahlah berseliweran fotonya. Akhwat yang sangat cantik luar biasa. Dia mengikuti kemauan orang tuanya. Kenapa? Karena demi ketaatan. Padahal dia berhak untuk menolak. Tapi demi taat orang tua, dia mengiyakan. Semoga kehidupannya bahagia, insyaallah, amin. Ya. Praktekkan ini pada diri masing-masing. Bisa jadi selama ini istri kita itu hanya taat orang tua, Pak. Pian kira pian gabungas kada. Bisa jadi dia hanya taat orang tuanya. Ya, karena orang tuanya itu suka kepada kita, atau orang tuanya itu punya hutang sama kita. Kan gitu biasanya ya di masyarakat ya. Ada perempuan cantik sekali, suaminya ala kadarnya, kalau jalan bareng tuh dikira supir. Mesti perkataannya, abahnya berhutang tuh jangan. Nah, kan kayak gitu ya, itu ya. Yang ada di masyarakat ya. Masyarakat kampung sebelah. Walaupun kadang-kadang pindah ke kampung kita ya. Aduh, jadi bisa jadi istri kita cantik, alhamdulillah. Tapi bukan berarti karena kita jago, enggak. Karena dia taat orang tuanya. Sampai sekarang, subhanallah, masih ada yang seperti itu. Nah, kala itu kemudian sahabat wanita ini kemudian terima. Ini yang datang Rasulullah, bukan orang biasa ini. Makhluk paling mulia yang datang ke sini melamar untuk sahabatnya. Dan akhirnya diterima. Dan ketika itu, ketika mereka baru menikah, ada panggilan jihad. Dan sahabat ini ikut jihad dan meninggal di medan perang. Subhanallah. Nabi Muhammad cari tuh sahabat itu. Dan kemudian begitu dapat, Nabi Muhammad bopong sendiri, beliau angkat sendiri. Disebutkan kata Anas bin Malik, sahabat semuanya rata-rata pengen mati kala itu. Kalau tahu Nabi Muhammad yang membopong, mending mati aja hari itu. Luar biasa mulia Anda, sampai yang mengangkat Anda ke liang lahat itu manusia paling mulia. Kata Anas bin Malik, ada di tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Hasyr ayat 7. Ini tentang cerita ini ada di surah Al-Hasyr ayat 7. Ibnu Katsir menyampaikan ceritanya. Mereka berharap mati hari itu. Kalau tahu bakal Nabi Muhammad yang angkat tubuhnya. Dan disebutkan setelah itu memang kehidupan wanita ini, istrinya ditinggalkan, nyaman sampai akhirnya. Karena mereka disebutkan keluarga yang cukup susah. Karena dia menerima pinangan Nabi Muhammad untuk seorang sahabat Nabi Muhammad, doakan kebaikan untuk dia, untuk kebaikan dunia. Kehidupannya luar biasa setelah itu.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.